Setelah penawaran itu, hidup Whitey pun semakin tak tersentuh. Semua mafia yang ada di sana pun tertangkap dengan gampang karena informasi yang diberikan Whitey sangatlah akurat. Hari demi hari, kekuasaan Whitey pun semakin kuat. Semua orang jelas tunduk kepadanya. Bahkan, Whitey bisa mengatur siapa saja orang yang bisa berbisnis di kota itu dan siapa saja orang yang bisa hilang dari kota itu. Kasus kali ini amat berbeda dari biasanya. Mengapa? Karena kasus kali ini mungkin membuat kita berpikir keras dan juga membuat kita takut tentunya. Karena coba kalian bayangkan bagaimana jika tetangga kalian ternyata adalah buronan yang paling dicari di negara kalian dan paling berbahaya. Apakah kalian takut? Oh tentu. Dan apakah kalian menyadari? Bisa jadi tidak. Dan kasus kali ini kita akan membahas di sebuah kota yang amat damai. Tinggallah seorang pria tua ramah. Tetangganya mengenalnya sebagai Charlie Gasco. Ia suka jogging pagi, tersenyum pada orang yang lewat, dan memberi makan kucing liar di sudut jalan. Sebenarnya tidak ada yang aneh dari Charlie ini. Dia ramah, baik, bahkan penyayang binatang. Namun, tak disangka-sangka ada plot twist yang akan membuat tetangganya atau orang yang mengenalnya tercengang. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk dibantu diklik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang, mari kita kupas di cerita hari ini. Charlie Gasco. Nama yang kita kenal sebagai Charlie Gasco ini ternyata memiliki nama James Joseph Bulger atau yang lebih dikenal dengan Whitey. Nama Whitey sendiri lahir karena rambut James yang lebih condong ke warna pirang. Namun sebenarnya James sangat tidak suka atas panggilan Whitey karena dia merasa kata-kata itu merendahkan harga dirinya. James atau Whitey ini lahir pada 3 September 1929 di South Boston. James tumbuh di lingkungan yang miskin dan keras. Sejak remaja, ia sudah dikenal sebagai petarung jalanan. Semua orang pun mengenalnya bukan karena prestasi, tapi karena catatan kriminalnya yang panjang. Bahkan, yang mencengangkan, James ternyata menganggap penjara adalah rumah keduanya. Dan di sanalah Whitey belajar satu hal penting. Whitey mulai merubah cara ia berpikir. Dia tidak lagi mencoba untuk menaklukkan jalanan dengan kekerasan, namun ia mencoba dengan kecerdikan yang dia punya. Tepatnya pada tahun 1970, Whitey masuk ke dalam komplotan sebuah organisasi yang bernama Winter Hill Gang. Organisasi ini berasal dari Irlandia dan berkuasa di Boston. Whitey sangatlah cekatan dan sangat vokal. Banyak anggota kelompoknya yang mengikuti perintahnya dan hingga akhir dia berada di tahta tertinggi dalam komplotan itu. Bisnis gelap mereka sangat amatlah banyak, meliputi obat-obatan haram, permainan kartu yang melibatkan uang, hingga penghilangan nyawa. Whitey ini sangat amat tidak tersentuh, bahkan oleh musuh dari kelompok yang lain. Walau banyak yang takut pada Whitney masih harus terus berurusan dengan pihak berwajib. Bahkan tidak sedikit anggotanya yang akhirnya tertangkap pihak berwajib karena bisnis gelap ini. Hari demi hari pun berlalu. Ketika Whitey sedang santai, tiba-tiba teman masa kecilnya pun datang. Teman masa kecilnya ini bernama John Connolly. John menawarkan sesuatu yang Whitey takutkan saat ini. John ternyata memberikan tawaran berupa kekebalan hukum untuk Whitey. Hal yang dimana Whitey inginkan sejak awal. John pun menjelaskan, Whitey harus mau membantu John untuk meruntuhkan mafia Italia. John Connolly adalah seorang anggota FBI yang seharusnya juga sering melakukan hal yang tidak disukai banyak orang.
Imbalan ini jelas tidak bisa ditolak oleh Whitey. Bukan hanya kebutuhan untuk dilindungi secara hukum, namun untuk melebarkan Winter Hill Gang, kelompoknya itu sendiri. Whitey pun akhirnya menyetujui penawaran dari John ini. Akhirnya, setelah penawaran itu, hidup Whitey pun semakin tak tersentuh. Semua mafia yang ada di sana pun tertangkap dengan gampang karena informasi yang diberikan Whitey sangatlah akurat. Hari demi hari, kekuasaan Whitey pun semakin kuat. Semua orang jelas tunduk kepadanya. Bahkan, Whitey bisa mengatur siapa saja orang yang bisa berbisnis di kota itu dan siapa saja orang yang bisa hilang dari kota itu. Meski Whitey ini bergelimang akan uang, ia tidak ingin mencolok. Rumahnya pun biasa saja, mobilnya pun tidak mewah. Tapi di balik dinding rumah tersimpan ratusan ribu dolar dan persenjataan lengkap. Whitey sendiri pun memiliki aturan bahwa jangan sama sekali menyentuh obat-obatan haram. Tapi ironisnya, ia tetap meraup keuntungan dari perdagangan itu lewat orang lain. Tepatnya di tahun 1990, Dewan Hakim mulai mencium kecurigaan pada kepolisian Boston. Lebih tepatnya kepada orang-orang yang ada dalam sistem FBI. Hakim merasa ini bahwa Whitey dilindungi oleh FBI dan tidak berselang lama Hakim pun akhirnya bisa mengetahui bahwa ternyata salah satu anggota FBI yang bernama John Connolly dan beberapa rekannya di FBI melindungi Whitey sendiri. Apakah setelah terbongkar ini Whitey tertangkap? Oh, tentu tidak. Whitey yang ternyata sudah mendapatkan informasi terkait kecurigaan ini, ia dengan cerdik menyamar dan meninggalkan kota Boston. 16 tahun pun Whitey menjadi buronan internasional. Bahkan pihak berwajib memberi sayembara untuk siapapun yang bisa memberitahu di mana Whitey berada akan diberi hadiah sebesar 2 juta US dollar. Jadi, kemana Whitey kabur? Banyak orang yang bilang bahwa Whitey berada di Meksiko atau bahkan sedang di Eropa. Tapi nyatanya, dia tinggal tenang di sebuah apartemen di kota California. Ia memulai hidup baru sebagai pria tua yang sangat hobi berolahraga. Ia pun mengubah namanya menjadi Charlie Gasco. Tiada satu orang pun menyangka pria tua yang hobi berolahraga ini adalah seorang buronan internasional, bahkan buronan dengan banyak orang ingin menangkapnya. Pihak berwajib yang terus berusaha dan tetap mencari Whitey, segala upaya telah dilakukan oleh mereka. Namun hasilnya pun tetap nihil. Akhirnya pihak kepolisian pun mengubah rencana. Fokus mereka bukan lagi mencari Whitey, namun melainkan mencari kekasih Whitey. Kekasih Whitey belum disebutkan di awal, karena kekasihnya ini yang bernama Catherine Gregg adalah kekasih Whitey sendiri. Catherine memiliki sebuah keunikan, yaitu suka merawat hewan-hewan mahal dan juga hidup dengan kecantikan mewah. Bahkan tak jarang juga Catherine Gregg ini tampil di sebuah acara televisi. Hingga akhirnya semua orang pun sadar kalau Catherine adalah kekasih Whitey. Serta tak butuh waktu lama, akhirnya pihak berwajib pun menemukan tempat tinggal Catherine yang juga ternyata tempat tinggal Whitey. Berarti rencana polisi untuk tidak fokus pada Whitey dan fokus pada kekasihnya itu berhasil. Akhirnya setelah mengetahui tempat tinggal Catherine dan Whitey, polisi pun berhasil menangkap mereka di apartemennya. Whitey pun jelas tidak melawan. Di apartemennya ditemukan juga senjata api tersembunyi di dinding dengan uang tunai lebih dari 800.000 dolar dan identitas palsu. Sidang untuk Whitey pun dimulai. Tepat pada tahun 2013, Whitey diadili atas 32 dakwaan, termasuk pembunuhan dan pemerasan. Persidangan ini pun bukan hanya mengungkap kejahatannya, tapi juga jelas mempermalukan FBI. Bagaimana bisa dan mungkin lembaga penegak hukum membantu melindungi seorang raja kriminal selama puluhan tahun? Whitey sendiri menolak untuk bersaksi. Ia hanya berkata, pemerintah sebenarnya lebih busuk daripada saya. Akhirnya, hukuman untuk Whitey pun diputuskan
bahwa hukuman penjara seumur hidup tambahan 5 tahun. Setelah Whitey tertangkap dan diadili, kota Boston pun menjadi kota yang tenang. Tidak ada kelompok-kelompok tertentu, tidak ada pemerasan, bahkan mungkin bisa saja sudah tidak ada penjualan obat-obatan terlarang. Tapi tidak ada yang tahu juga. Namun berharap semoga kota Boston menjadi kota yang tenang. Seiring berjalannya waktu pun, tibalah hari di mana pada tahun 2018, Whitey yang sebelumnya mendekam di jeruji besi dalam kota dipindahkan ke penjara yang lebih besar bernama Hazleton yang berada di Virginia Barat. Hanya beberapa jam setelah pemindahannya, Whitey ternyata ditemukan tewas di kamar selnya. Whitey tewas dengan banyak luka tusukan dan juga memar pada mukanya. Tak disangka dan diduga, Whitey dihilangkan nyawanya oleh seorang mafia Italia yang dulu pernah disingkirkan oleh Whitey di kota Boston. Sebenarnya, sebuah akhir yang sangat malang, bukan? Dengan semua yang Whitey punya, ia hanya berakhir dengan kehilangan nyawa di dalam sel yang sempit. Dari kisah ini, kita banyak gambaran bagaimana bisa pemerintah ikut andil dalam kejahatan, dan juga dari kisah Whitey Bulger ini yang bukan hanya sekedar cerita kriminal. Ini adalah kisah tentang kekuasaan, pengkhianatan, dan korupsi. Whitey sendiri pun membuktikan satu hal. Kadang musuh terbesarmu justru ada di dalam pihak yang seharusnya melindungi kalian semua. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian punya rekomendasi cerita, jangan sungkan untuk hubungi tim WCS karena kami di sini akan memberikan cerita-cerita yang menarik dan menggemparkan dari seluruh dunia. Jadi, jangan lupa untuk dibantu diklik like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap aman, waspada, dan terinformasi. Tunggu next kasus kriminal lainnya hanya di Weekly Crime Stories. Terima kasih.